Ini sepertinya kita sudah terhubung bersama Bapak Luhur Prianto. Pak Luhur? Ya. Apa kabar Pak Luhur? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak Luhur. Ini mungkin Pak Luhur sudah sedikit mendengarkan tadi pernyataan dari Pak Sultan, Pak Selek juga. Kalau dari Pak Luhur sendiri melihat progres Stadion Mato Angin, ini mungkin langsung saja ya. Sebelumnya kan memang sudah banyak polemik-polemik yang terjadi. Namun sudah ada statement dari pemerintah provinsi bahwa stadion tetap dilanjutkan. Dan sudah ada memakan korban juga dari mandeknya pembangunan ini. Nah, mungkin pendapat dari Pak Luhur seperti apa? Ya, pertama terima kasih atas undangannya. Terhormat para narasumber, ada Kak Sele dari DPRD Sulsel, Pak Sultan dari Pemprov. Saya sebenarnya konsen saya lebih kepada hubungan-hubungan ya antar institusi pemerintahan terkait dengan progres pembangunan kembali atau renovasi Stadion Mato Angin ini. Ya, bahwa sekarang ada korban, ya saya kira ini cerminan, ini gejala, ini simptom bahwa ada prosedur, ya ada proses disharmoni dalam hubungan yang, ya dalam hubungan-hubungan pemerintahan sebenarnya yang berjalan. Ya, meskipun tentu bobot kalau ya siapa yang harus bertanggung jawab karena ini berada dalam otoritas Pemprov, ya tentu yang disampaikan tadi Pak Sultan Rakib bahwa ya ini memang wilayah Pemprov dan idealnya memang ini dilakukan. Penting juga memang penjelasan kepada publik bagaimana status ya kelanjutan renovasi pembangunan stadion ini. Karena kan ya sebagaimana yang berseliweran di media beberapa waktu lalu kan ada juga pihak yang ya tidak memberikan persetujuan itu. Ada hal-hal misalnya perizinan yang misalnya belum selesai. Nah, bahkan tadi kalau ternyata polisi melarang timbunan karena masih berpria, tentu hal-hal yang seperti ini juga harus segera dijelaskan. Nah, sehingga kalau memang sudah ada anggarannya, nanti saya sampaikan, kalau sudah ada anggarannya, memang sudah sesuai perencanaan, bahkan sudah ada penyesuaian misalnya terkait dengan kapasitas penonton yang disesuaikan, hingga ya tidak ada lagi persoalan-persoalan yang timbul di belakangan. Ini menurut saya dari sisi komunikasinya saja yang penting dibenahi, ya di samping bahwa ada musibah, ya ini juga hal yang kita tidak inginkan bersama. Tetapi ke depan penting sekali bagi Pemprov, bagi Pemkot ya Makassar untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya posisi mereka terhadap ya situasi pembangunan stadion ini. Saya kira ya tidak sekarang lebih mudah untuk membangun harmonisasi hubungan dengan situasi seperti sekarang ini. Tetapi ini kan tidak muncul ya. Memang di koran sudah disetujui, tapi kan faktanya juga masih belum progres ya, tingkat progres pembangunannya juga belum seperti yang diharapkan oleh publik Sulawesi Selatan dan Kota Makassar secara umum. Jadi kalau soal ada kejadian bukan pengawasan itu secara teknis tentu saya kira bagaimanapun kita mengapresiasi juga langkah yang dilakukan oleh Pemprov ya, kesediaan Satpol PP bahwa ini kelalaian ya tentu itu sudah menjadi pelajaran bagi kita ke depan bahwa proyek-proyek, program-program strategis seperti ini itu jangan terlalu lama berdiskusi, jangan terlalu lama orang berpolemik ya. Yang paling penting kalau memang sesuai perencanaan ya segera dieksekusi. Terkait status hukumnya memang harus dibenahi sebelum diambil tindakan-tindakan sehingga ya tidak menimbulkan seperti ini ada kubangan setelah pembongkaran dan seterusnya dan menemukan korban. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Luhur. Terima kasih. Saya ke Pak Sele dulu. Pak Sele, kalau dilihat dari status Stadion Mato Angin yang memang sebelumnya menuai polemik, terus sekarang sudah ada insiden. Terus sikap dari Dewan ini kira-kira seperti apa nanti nih Pak Sele ke depannya? Apakah ada desakan mungkin dari sisi negara? Gimana nanti Pak Sele? Seperti yang saya sampaikan dari awal bahwa kita sudah menyetujui sejak
APBD perubahan tahun lalu kan, memasukkan anggaran untuk desain Stadion Matuangi ya. Dan itu belum ada evaluasi secara resmi yang atau laporan yang disampaikan oleh OPD teknis atas nama pemerintah provinsi kepada DPR bahwa Stadion Matuangi itu dari rencana awal kita akan rubah, kita akan melakukan redesign. Ini kan saya bilang ini baru semacam statement politik dari ke beberapa pihak, termasuk misalnya dari Pak PLT. Tetapi kan kalau kita bicara tata kelola pemerintahan, yang menjadi pegangan kita adalah yang ada di dalam dokumen APBD. Kita di DPRD dalam mengontrol, mengawasi penggunaan anggaran, ya tentu kan tujuan kita di dokumen APBD. Sehingga masih itu terus yang menjadi pegangan kita bahwa masih sesuai dengan rencana awal pembangunan Stadion Matuangi sebagaimana yang pernah disampaikan ketika Pak Nurdin Abdullah masih menjabat, dalam artian belum ada masalah hukumnya. Bahwa kemudian sekarang ini karena ada masalah keuangan yang dihadapi oleh pemerintah provinsi, lalu kemudian ada opsi-opsi yang disampaikan oleh Pak pihak Pemprov, baik dari pihak OPD maupun dari Pak PLT, ya itu sebagai bahan pemikiran bersama saja untuk kita pertimbangkan yang mana jalan terbaik. Meskipun kalau kami secara pribadi kami mengatakan bahwa membangun stadion itu tidak sama dengan membangun infrastruktur yang lain ya. Ini stadion itu tidak harus kita berpikir sesuatu yang sangat monumental. Tidak sama kalau misalnya membangun pasar, ya bisa setiap tahun dirubah dan lain sebagainya. Tetapi kalau stadion, saya kira mesti kita berpikir satu kali membangun dalam 100 tahun misalnya kan, karena macam konstruksi tribun, kemudian rancang bangun lapangan apa dan sebagainya itu tidak boleh sembarang, karena ini untuk dimanfaatkan oleh untuk event-event besar, dan kita membayangkan di situ ada puluhan ribu orang yang akan mungkin secara bersamaan akan melakukan luapan emosi secara euforia, misalnya secara gembira riang, sehingga makanya konstruksinya tidak boleh sembarang. Nah, kalau soal-soal teknis seperti itu, saya kira kami di DPRD harus selalu mengingatkan pemerintah provinsi bahwa kalau mau dilanjutkan pembangunan stadion, sebaiknya dilanjutkan sebagaimana apa yang menjadi gagasan awal Pak Nurdin Abdullah. Kalau kami, lalu kemudian kalau ada kondisi keuangan sekarang ini yang tidak senormal dalam tanda petik dengan ketika Pak Nurdin Abdullah masih menjabat, ya menurut saya disitulah kita duduk bersama. Tetapi kalau ada peluang-peluang yang pernah atau ada komitmen yang pernah dibangun Pak Nurdin Abdullah dengan pihak lain, termasuk pihak PT SMI, kalau komitmen itu masih bisa dilanjutkan, kenapa tidak? Mendapatkan komitmen dengan PT SMI dengan skema pinjaman melalui program PEN, tidak semua provinsi itu mendapatkan. Menurut saya peluang ini kita ambil sisi positifnya. Jangan yang dipikirkan bebannya, bahwa ini kalau utang ya ada beban yang akan dipikul secara bersama-sama dari waktu ke waktu sampai lunas. Ya saya kira ya namanya utang
dalam orang Islam ya wajib ya dibayar. Tetapi kan kita juga ini bukan berarti daerah yang tidak punya potensi. Apatah lagi kalau misalnya renovasi stadion itu bisa kita hadirkan bukan hanya sekedar sebagai fasilitas olahraga, tetapi dia juga menjadi kantong bergeraknya kantong-kantong ekonomi baru, tumbuhnya kantong-kantong ekonomi baru di situ kan luar biasa itu dia. Itu bisa punya efek yang bisa kemana-mana secara positif, bisa membuka lapangan kerja di masyarakat yang ada di sekitar sana, kemudian memunculkan aktivitas usaha macam-macam. Jadi kalau kami tetap pada berharap ya, mudah-mudahan apa yang digagas oleh Pak Nurdin Abdullah, kami tidak melihat Pak Nurdin Abdullah sebagai pribadi, kami melihat Pak Nurdin Abdullah sebagai itu kebijakan gubernur. Ya. Sehingga karena kebijakan gubernur, ya mesti kita kawal secara bersama. Pak Nurdin Abdullah secara personal, ya iya sekarang ada masalah secara hukum, tetapi ini pemerintahan menurut saya karena sudah ada komitmen ya, kalau ada jalannya untuk tetap dilanjutkan, diwujudkan, kita berharap itu dilanjutkan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Saya ke Pak Sultan. Pak Sultan, ini kalau dilihat dari insiden kemarin, ini saya menyambung lidah ya dari masyarakat. Ada yang mengatakan seperti ini Pak Sultan, daripada dipagarin mending ditutup aja tuh kubangan, ya gitu. Atau mungkin ada cara-cara lain yang lebih efektif karena sekarang sudah terbukti itu kurang efektif dari pagar-pagar itu, dia bilang. Ini gimana nih kalau menanggapi pertanyaan-pertanyaan masyarakat seperti ini Pak Sultan? Karena jujur ya, kalau kita lihat Satpol PP selalu dipandang sebelah mata nih dari pandangan masyarakat. Seperti apa nih tanggapan dari Pak Sultan? Ya, ya. Dia mungkin bilang bos, anak-anak saja itu udah teriaki, kalau dilarangin nanti teriaki sih bos. Ya. Jadi saya ingin mengatakan begini. Jadi dia bahkan begini, bos, ini Pemprov ini daerah ini mas orang dilarang masuk, ya itu masalahnya sekarang bukan di tempat mainan, bukan di tempat lapangan bola. Ya. Ini sekarang sebuah kubangan yang sangat berbahaya dan menimbulkan kecelakaan jika kita tidak hati-hati. Nah, ada dua hal yang ditekankan Pak PLT kepada kami dan kepada aset dan instansi yang menjadi kuasa pengguna aset ini. Yang pertama adalah menutup kubangan itu. Tadi decoder dan alat berat itu sudah masuk ke sana. Cuman pada saat itu sudah ada informasi dari pihak Polsek, kalau nggak salah sih Polsek Mariso ya, Mariso kayaknya. Mariso di situ dia bilang, mohon maaf belum bisa kita melakukan ini karena ada SOP dari penyidikan ini, tidak bisa kita melakukan karena ada polis lain di situ. Dan kita tidak bisa melakukan upaya-upaya di situ, termasuk penimbunan, sampai akhirnya setelah selesai penyidikan. Dan setelah selesai penyidikan, kemungkinan kita melakukan penimbunan terhadap kubangan yang ada dua spot di situ yang agak berat, agak dalam. Satu spot 3 meter, satu spot itu ada 4 meter. Dan di 4 meter inilah yang anak-anak yang hilang, tenggelam. Dan opsi kedua ada tadi yang ditawarkan, tapi belum ada petunjuk dari instansi terkait, adalah memompa air tersebut keluar. Mumpung masih musim tidak terlalu hujan, tapi konsekuensinya kalau hujan lahir dan gitu aja. Yeah. Jadi kita pompa itu air sampai habis. Tapi opsi tersebut, apakah opsi kita melakukan itu jangka pendek semua. Tapi jangka panjangnya, jangka menengahnya adalah kita melakukan penimbunan sampai kemudian rata dan tidak menimbulkan kubangan. Dan ya kita tunggu pembangunan selanjutnya setelah kita melakukan penimbunan. Itu tadi pentingnya Pak Bu, kita harus melakukan penimbunan sehingga rentang kendali untuk menjaga keselamatan dan keselamatan masyarakat umum itu ini bisa kita penuhi. Gitu aja.